Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat? Tetap semangat kan? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 3, materi kita minggu ini melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang bersyukur kepada Allah untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti akan membahas tentang sikap bersyukur. Oke ya, sebelum kita mulai, ayo sekarang kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya adalah Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nada lagu Sebatang Pohon. Ada lagu sebatang pohon yang mana? Yang itu, yang sebatang pohon. Itu ya. Mari kita menyanyi dengan liriknya seperti ini. Ayo kita mulai. Mari bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan karunia-Nya, supaya hidup menjadi berkah bahagianya dunia akhirat, supaya hidup menjadi berkah bahagianya dunia akhirat. Bila tak syukur tak akan berkah, hati pun resah serta gelisah, karena nikmat tak jadi berkah, akan celaka dunia akhirat. Karena nikmat tak jadi berkah, akan celaka dunia akhirat. Nah, itu tadi lagunya. Lagu tentang ayo bersyukur. Maka dari itu, kemarin kan sudah kita bahas kan tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Nah, kita melanjutkan yang ini. Oke, kita coba ingat kembali materi yang kemarin tentang bersyukur, bahwa kita itu harus bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Setiap hari kita kan diberikan nikmat oleh Allah ya. Bahkan banyak sekali. Saking banyaknya kita tidak dapat menghitung nikmat dari Allah. Itu materi yang minggu kemarin itu. Makanya kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, awas, ingat-ingat bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu kita harus bersyukur. Nah, ini sikap bersyukur. Setiap kita itu pasti mendapatkan nikmat. Dan setiap kita mendapatkan nikmat, maka sikap kita sebagai bentuk syukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Jadi selama kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus melakukan hal-hal berikut ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Yang pertama yaitu kita mengucapkan hamdalah atau mengucapkan tahmid. Jadi hamdalah atau tahmid itu sama saja. Bagaimana lafalnya? Lafal hamdalah itu ya alhamdulillahi rabbil alamin. Arti dari hamdalah atau tahmid adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah, kita mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu adalah sikap bersyukur yang nomor 1. Berikutnya, sikap bersyukur yang nomor 2 adalah berbuat yang lebih baik. Jadi, jika hari ini kita itu bisa lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi kalau kita itu hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Dan jika hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Jadi agar kita beruntung, maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Begitu juga esoknya seperti itu. Kalau kita sudah hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita sudah menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat kepada kita. Itu adalah sikap bersyukur yang kedua. Berikutnya, sikap bersyukur yang nomor 3 adalah meninggalkan perbuatan buruk. Jadi kalau kita itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka perbuatan-perbuatan buruk sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan. Perbuatan buruk itu apa? Perbuatan buruk itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Semua perbuatan yang dilarang Allah itu termasuk perbuatan buruk dan itu harus kita tinggalkan. Contoh, menghina teman. Ini merupakan perbuatan buruk. Makanya dengan sesama teman kita tidak boleh saling menghina. Kemudian berbohong, itu juga perbuatan buruk. Jadi sepahit apapun kenyataannya kita harus jujur, tidak boleh bohong. Meskipun nanti mungkin kalau jujur dimarahi orang tua misalnya, atau dimarahi guru misalnya, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah jujur, tidak berbohong. Kemudian contoh perbuatan buruk lagi, tidak patuh kepada orang tua dan guru. Itu juga perbuatan buruk. Kalian atau kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Kalau kita itu sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, itu merupakan sikap kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Berikutnya, sikap bersyukur yang nomor 4 adalah melakukan perbuatan baik kepada sesama. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah itu pasti perbuatan yang baik. Contohnya yaitu membantu orang tua. Ayo kalian di rumah membantu orang tua apa tidak? Harus loh ya. Setiap hari harus membantu orang tua. Kemudian menolong teman. Jadi kalau ada teman yang kesusahan itu ditolong. Berikutnya lagi sopan kepada orang lain. Contohnya sopan bagaimana? Ya tersenyum ketika bertemu orang lain. Kemudian tidak berkata atau berbicara terlalu keras di dekat orang lain. Itu merupakan sopan kepada orang lain. Kalau kita sudah melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik itu sudah kita tambah terus setiap hari, berarti kita sudah bersikap bersyukur. Itu ya. Selanjutnya sikap bersyukur yang nomor 5 adalah bersedekah kepada orang lain. Ini merupakan salah satu cara kita bersyukur.
Bersedekah itu apa? Bersedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kalau kita itu mungkin mendapatkan rezeki yang lebih, kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya memberikan sebagian uang. Jadi kalau kita itu punya uang, ada orang lain yang membutuhkan, ya kita bagi. Itu namanya sedekah. Atau menolong teman yang jatuh. Jadi kalau kita tahu teman jatuh, kita tolong, itu namanya juga sedekah. Atau yang paling mudah yaitu tersenyum dengan temannya, itu juga termasuk sedekah. Ya. Jadi ketika kita mau bersyukur, sikap kita adalah yang nomor 5, bersedekah kepada orang lain. Kemudian berikutnya, sikap bersyukur yang nomor 6 adalah menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya, kita punya uang, itu kan merupakan nikmat. Maka kita belikan Al-Quran untuk apa? Ya untuk dibaca. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk juga kita diberi nikmat akal. Maka untuk menggunakan nikmat akal itu ya kita gunakan untuk belajar yang rajin. Atau juga kita diberi nikmat kesehatan. Berarti kita gunakan sehat kita itu untuk sholat. Jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi beberapa sikap dari bersyukur. Kesimpulan materi kali ini, setiap nikmat yang kita terima harus kita syukuri dengan melakukan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah agar nikmat terus ditambah oleh Allah. Intinya kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu ya. Bisa kira-kira kalian bersyukur? Pasti bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.